Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiap hari Senin kita membahas tafsir Al-Hikmah yang ada di tangan saya ini. Sahabat-sahabat yang mengikuti dari awal, ini kita sudah ada di halaman 320 dari 420 halaman yang ada di buku yang saya tulis ini. Tafsir Al-Hikmah namanya. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru mengikuti, ingin tahu kajian-kajian tafsir sebelumnya, Anda bisa lihat arsipnya di channel YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel. Di situ Anda bisa lihat surat-surat yang pernah kita bahas di Percikan Iman pagi. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin adalah surat yang ke-83. Jumlahnya 36 ayat. 1 sampai dengan 7 sudah kita bahas di Senin yang lalu. Ayat ini bicara tentang betapa buruknya perbuatan curang. Karena curang itulah awal dari kehancuran. Suatu rumah tangga akan hancur kalau di situ ada kecurangan. Ada dusta, ada kecurangan. Suatu lembaga akan rapuh, bahkan hancur, ketika orang-orang yang ada di lembaga itu berbuat curang. Suatu bangsa akan mengalami ketimpangan, orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, ketika banyak di situ kecurangan. Sebab dengan kecurangan itulah segala keburukan akan muncul. Makanya Allah mengawali firman-Nya dengan kalimat wailun, celaka orang yang curang. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Betapa mengerikannya, betapa nistanya perbuatan curang. Korupsi itu termasuk curang, manipulasi itu termasuk curang, nyogok itu termasuk curang. Itu yang masuk dalam kategori curang, ya. Kita lanjut ayat 7 sekarang. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jangan begitu. Jangan berbuat curang. Sesungguhnya catatan orang-orang durhaka. Jadi Allah menyebut orang yang suka curang itu, yang memanipulasi data, yang mengupgrade harga, ya, yang pokoknya segala sesuatu percurangan aja. Orang yang melakukannya disebut dengan fujar. Kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Sungguh catatan orang durhaka. Fujar itu orang durhaka. Lafi sijjin, tersimpan di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu sijjin itu apa? Kitabum marqum. Itulah kitab yang berisi catatan amal. Itulah dokumen yang dokumen yang terisi di dalamnya seluruh catatan-catatan amal. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, sungguh kalimat fujar itu untuk menggambarkan satu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Jadi kalau athim, kullu mu'tadin athim. Kalau asim, asima ya'samu, asim itu artinya pakai saya. Itu dosa yang boleh jadi akibatnya hanya ditanggung oleh saya saja. Itu asim. Saya tidak sholat, ya saya aja yang nanggung. Saya tidak puasa,
ya saya aja nggak nanggung. Jadi nggak ada dampak sama orang lain. Tapi kalau fujar, itu perbuatan dosa yang akan mengakibatkan kerugian orang lain. Ya. Jadi kalau harga paket bantuan itu 40.000, saya markup jadi 50.000. Nah, sebenarnya itu perbuatan dosa yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain. Berasnya tidak berkualitas, mereknya juga nggak jelas, mie-nya juga entah mie macam apa, nggak jelas juga. Coba, saya melakukan kecurangan, nah ini berakibat kemadharatan untuk orang lain. Ya, saya dapat project karena saya ingin untung, karena saya kudu sogok sana sogok sini, biaya non operasionalnya lebih banyak. Akhirnya saya kurangi itu. Aspal yang seharusnya 3 cm jadi 2,5 cm. Saya kurangi. Anda tahu nggak? Itu berakibat pada orang lain. Jalan yang harusnya kuatnya 2 tahun, ini 1,5 tahun udah mulai rontok. Kenapa? Ya karena dikurangi aspalnya. Ya saya kurangi semennya. Jadi yang namanya fujar itu, saudara-saudara, dosa yang akan memadorotkan atau merugikan orang lain. Itu namanya fujar. Jadi fujar itu orang yang berbuat dosa, dosa dia itu mengakibatkan madorot sama orang lain. Orang yang suka membegal itu fujar. Ya. Ya sebenarnya begal dan koruptor itu sebenarnya hukumannya kan harus lebih berat koruptor. Kalau begal itu cuma 1 orang. Ya enggak? Tapi kalau koruptor itu bisa seluruh bangsa Indonesia. Atau bisa puluhan ratusan juta. Bisa 1 kota. Ya. Nah, makanya Allah menyebut dengan istilah fujar. Jadi fujar itu durhaka yang menyebabkan kedurhakaannya itu berakibat madorot untuk orang. Nah, itu namanya fujar. Kalau athim, nah kalau athim kan di Quran juga ada kullu mu'tadin athim. Orang yang durhaka. Nah, kalau athim, durhakanya nggak ngakibatin apa-apa sama orang lain. Saya tidak sholat itu athim, durhaka. Tapi saya tidak sholat, tidak merugikan istri saya, tidak merugikan anak saya, tidak merugikan jabatan saya. Ya saya karena tidak sholat, saya itu namanya athim. Tapi kalau fujar, saudara-saudara, dosa yang menyebabkan orang lain jadi madorot dengan kelakuan kita. Nah ini Al-Quran menyebutnya dengan istilah fujar. Kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Jangan curang kamu. Ingat ayat 1-6 bicara curang kan? Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, itu kan ingat tuh ayat 1 sampai dengan 6. Bicara tentang orang-orang yang suka memanipulasi, orang yang curang, orang yang suka memarkup harga. Pokoknya mah kumaha lah caranya dia untung, orang lain rugi. Nah gitu. Nah, kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Jangan curang. Karena catatan orang yang fujar, orang yang durhaka itu benar-benar tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka mas sijjin. Tahukah Anda sijjin itu apa? Jadi di dalam Al-Quran suka ada kalimat adraka al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Nah itu biasanya untuk menunjukkan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Al-qari'ah, hari kiamat. Wa ma adraka mal-qari'ah. Tahukah kamu kiamat itu apa? Coba Anda perhatikan di Quran ada kalimat-kalimat yang menggunakan adrok. Nah di sini kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Jangan curang. Sesungguhnya orang-orang durhaka
kedurhakaan yang menyebabkan madorot kepada orang lain itu, catatan amalnya akan ada pada sijin. Wa ma adraka mas sijin. Tahukah kamu sijin itu apa? Kitabum marqum, yaitu dokumen yang di dalamnya tercatat ya seluruh catatan-catatan amal. Masih ingat ayat yang pernah saya kutip, surat Al-Kahfi ayat 49 tentang catatan amal. Wa wudi'al kitab, maka disodorkanlah catatan amal, dokumen tentang kehidupan kita. Fatarol mujrimin, maka kamu lihat orang-orang durhaka, musyfiqina mimma fi, takut lihat dokumen yang dia terima, karena itu dokumen tentang dirinya. Wa yaqulun, mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduh celaka. Catatan macam apa ini? Dokumen apa ini? Tidak tersisa, tidak menyisakan yang kecil yang besar. Semua ada di situ. Wa wajadu ma amilu hadiran. Mereka dapatkan seluruh yang diperbuatnya ada di situ, hadir dalam catatan amal itu. Wala yadlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak akan menzolimi siapapun. Allah tuh tidak akan menzolimi. Kalau kita berbuat A, ya A munculnya di catatan itu. Berbuat B, ya B, ya. Kalau 3, ya 3. Kalau 4, ya 4. Semuanya lengkap. Semuanya tercatat. Itu yang disebut dengan kitabum marqum. Kitabum marqum itu catatan amal yang detil, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi apa yang disebut dengan kitabum marqum, catatan amal, yaitu catatan yang la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dokumen catatan amal yang detil, sangat rinci, tidak ada sedikit pun yang terlewat. Illa ahsaha, semuanya terekam dengan sempurna. Wa wajadu ma amilu hadiran, dan mereka mendapatkan apa yang tercatat itu hadir semuanya di situ. Bagaimana caranya supaya apa yang pernah saya perbuat itu dihapus dari situ, dari sijin, ya, dari marqum, kitabum marqum. Kitabum marqum itu apa? Catatan amal. Bagaimana caranya? Kita kan nggak mau lihat catatan amal kita mengerikan. Maka caranya adalah dengan bertobat. Ya, karena menurut surat Al-Furqan ayat 6972 sampai 72, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasan. Siapa yang tobat, berhenti, bukan hanya berhenti, wa amila amalan sholiha, dia recovery dengan amal soleh. Jadi kalau saya sudah mengambil hak orang lain, tidak cukup dengan menengadahkan tangan menangis, ya Allah ampuni saya, ampuni saya. Ya karena ini hak orang lain, saya kembalikan. Nih, kembalikan. Tapi Pak Am gimana mengembalikannya? Ya gampang, Anda gunakan untuk kepentingan sosial. Ya nggak? Jadi kalau saya pernah mengerjakan sebuah proyek, ya, sebut sajalah saya dapat proyek dari pemerintah, proyek jalan gitu. Saya ingat betul bahwa saya waktu itu mengurangi jumlah semen. Sebut sajalah saya bisa dapat untung tadinya 5 jadi 20. Berarti kan 0,15 mah, pertama hasil curang. Nggak bisa saya cuma bilang ya Allah ampuni, ampuni. 0,15 tuh balikin lagi ke rakyat, ke masyarakat. Ya, gitu. Tidak harus Anda datang ke KPK. Ya udah, ya, Anda gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifatnya
kemasyarakatan. Kenapa? Nah itu mah punya rakyat, dibalikin lagi ke rakyat. Gitu. Itu cara tobatnya. Kalau nanti di akhirat itu ingin dihapus. Tapi kalau cuma ya Allah ampuni, ampuni, ya mau dihapus atau tidak. Ya kan? Gitu. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini kaitannya dengan masalah curang ya. Jadi orang kalau udah berbuat curang itu, dia harus mengembalikan hasil curangnya. Nah, mengembalikannya itu, kalau di Indonesia bisa ke KPK, bisa ke mana, oke lah. Kalau itu jadi ribet, balikin aja ke masyarakat. Ada yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial, gitu. Bikin kantor posyandu, ya kan? Bikin kantor RW, gitu. Bikin sarana olahraga untuk di lingkungan, gitu. Bahkan ada yang bikin sekolah di kampung halamannya. Ada yang digunakan untuk bikin WC umum. Ya sok, gunakan. Kalau di catatan amalnya ingin dicoret. Tapi kalau cuma ya Allah ampuni, ampuni, nggak bisa. Karena itu hak orang lain. Jadi gini teman-teman sekalian. Ada pertobatan yang bisa kita lakukan sendirian. Yaitu yang disebut kullu mu'tadin athim. Kalau athima itu dosa yang cukup saya minta ampun. Dan saya memperbaiki sendiri. Ya Allah ampuni saya pernah melalaikan sholat. Nah sudah selesai. Yang penting saya sekarang rajin sholat. Selesai urusan. Ya. Tapi kalau sudah ada hak adami, nah, kudu diselesaikan. Contoh, orang yang curang. Nggak bisa tobat begitu saja. Apalagi ya malah umroh, malah haji. Ya sok umroh, haji. Ari duitnya tidak dikembalikan ke rakyat, nah tetap akan dicatat. Kenapa? Dia itu mah milik orang lain. Jadi jangan dikira hasil korupsi, hasil manipulasi, hasil curang itu bisa bersih dengan umroh. Nggak bisa. Tidak bisa. Itu mah milik orang. Gitu. Kudu dikembalikan. Itu teman-teman. Makanya jangan main-main dengan masalah curang. Ayatnya saja judulnya Al-Mutaffifin, orang curang. Nah gitu. Ya, kenapa? Ini menyangkut perbuatan dosa yang merugikan orang lain. Nah, oleh sebab itu, di dalam ayat ini ada kata-kata, wa ma adraka mas sijin. Kamu tahu nggak sijin itu apa? Kitabum marqum. Dokumen yang rinci tentang perbuatanmu. Ya, tapi saya ingin tobat. Oke, tobat. Jadi gimana caranya kalau kita tobat dari kecurangan? Kembalikan. Itu rumusnya. Ya enggak? Kembalikan. Pak Am, saya harus ngomong enggak? Nggak ngomong juga enggak apa-apa. Gitu. Pak Am, boleh enggak saya kembalikan untuk pembangunan masjid? Ya boleh, tapi tidak jadi jariah untuk Anda. Itu mah Anda mengembalikan punya orang. Beda lagi kalau kita beramal dari keringat kita, taeta jadi jariah. Jadi gini ya teman-teman sekalian, saya bekerja, saya dapat gaji, saya juga usaha, saya dapat keuntungan. Nah, dari keuntungan saya, dari hasil keringat saya gunakan untuk pembangunan masjid. Itu namanya wakaf. Saya mati, ngalir jariah. Tapi kalau saya pernah korup, saya pernah memanipulasi, saya pernah markup harga, saya pernah mengurangi semen, mengurangi besi, ya, mengurangi aspal dalam pembangunan. Aduh, saya mau tobat nih. Ya boleh, besok Anda keluarkan untuk pembangunan masjid Percikan Iman, keluarkan. Itu mah hanya menggugurkan dosa Anda, tapi tidak menjadi jariah untuk Anda. Nggak bisa. Jadi orang hasil korup kemudian dia bangun masjid, itu mah menggugurkan karena dia mengembalikan saja. Tapi dia dapat pahala dari situ? Enggak. Dong itu punya orang kok, dikembalikan gitu. Jadi yang namanya jariah itu yang halal, yang murni hasil kita usahakan gitu. Makanya Nabi mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih.
Dan Allah hanya menerima amal jariah yang bersih. Gitu. Ya, sorry saya jelaskan ini karena jujur ada yang nanya sama saya. Pak, jujurlah saya pernah melakukan manipulasi nih. Saya mau gunakan untuk masjid, boleh nggak? Boleh. Itu ada milik orang lain. Ku bapak digunakan untuk masjid. Lalu orang-orang menggunakan masjid itu untuk ibadah. Berarti bapak sudah bertobat, mengembalikan duit orang lain jadi masjid. Terus saya gimana? Ya sudah, Anda hanya gugur, dosa Anda habis. Dalam arti gini, dosa itu, catatan amal itu akan jadi bagus karena memang Anda mengembalikan. Saya dapat jariah, Pak. Ya enggak tuh. Kenapa? Ya kan itu bukan milik bapak, milik orang. Yang namanya jariah itu kudu milik bapak, cek saya. Bapak bekerja, bapak usaha. Nah, lalu dari yang halal itulah Anda keluarkan. Nah, itu jariah. Yang bakal ngalir itu yang kayak begitu. Gitu, teman-teman sekalian. Ya. Ada lagi kejadian yang enggak, saya perlu bercerita sama Anda karena ada juga beberapa yang memang curhat, sadar, insaf begitu, ya. Paham, saya ada dana sekian miliar, Pak. Saya yakin sih ini nggak halal. Kan yang paling tahu halal dan tidak kan kita ya. Kalau saya punya tabungan, saya tahu mana yang halal, mana yang syubhat, mana yang haram kan gitu. Ketahuan lah gitu ya. Nah gitu. Kalau saya per bulan dari kerja saya X rupiah, nah kenapa saya XX? Nah X yang satunya lagi mati jelas, tahu saya. Anda juga tahu pasti, masa tidak tahu? Jangan gitu. Kocoran-kocoran dana itu kita tahu persis. Gitu. Pastilah teman-teman sadar betul mana keran yang bersih, mana keran yang kotor kan gitu. Nah, paham. Saya punya sekian M. Ya saya mah jujurlah Kak Paham, saya pengen jadi orang baik. Nah, itu yang saya hargai. Saya gunakan Paham untuk beasiswa. Bagaimana? Ya bagus Pak. Daya tampung bukan milik Bapak. Jadi saya kelola itu untuk ngasih beasiswa. Di kampung saya kan banyak yang tidak mampu. Ya bagus gitu. Paham, saya dapat jariah enggak? Enggak tuh Pak, kan eta punya orang. Ku Bapak dikelola paling apa? Ya Bapak gugur dosanya dari situ. Nah, jadi kalau ingin jariah mah kudu yang murni dari keran yang bersih. Nah, itu jadi jariah. Gitu ya. Oke, clear? Nah, karena ini ada kaitan dengan kitabum marqum. Catatan amal. Catatan amal yang akan kita lihat nanti di sana. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Nah, masih tentang orang yang curang. Wailun, celaka orang yang mendustakan. Jadi ternyata Allah katakan orang itu curang. Ingat loh, saya lagi bicara curang. Gitu. Karena memang judul suratnya juga Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang. Nah, gitu. Ya. Anda tinggal masukkan makna curang di situ segala hal. Gitu. Mau naik jabatan, ya mengkhianati, menendang orang, itu curang juga kan. Begitu. Mau dapat proyek, Anda nyogok, curang juga kan. Pokoknya masuknya curang di situ. Termasuk juga mindahin kakak, ya, kartu keluarga supaya anak kita diterima di SMA yang favorit. Karena sekarang zonasi, curang juga itu. Curang tuh banyak sekali ya. Makanya ayat ini peringatannya keras kan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Pada hari ini sungguh celaka orang yang mendustakan. Jadi Allah firmankan curang itu terjadi karena mendustakan hari pembalasan. Dan orang yang yakin akan ada hari pembalasan nggak mau berbuat seperti itu. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ternyata saya berbuat dosa, Anda berbuat dosa, saya curang, itu karena satu, saya tidak begitu yakin atau tidak yakin
dengan hari pembalasan. Itu intinya. Dan orang yang yakin ada hari pembalasan memikir 10 kali atuh. Ya enggak? Duh, saya kudu ngambil 5.000 rupiah, 10.000 rupiah dari satu kantong yang merupakan bantuan untuk orang-orang yang miskin, orang yang terpuruk ekonomi. Kalau saya ingat sama hari pembalasan, saya mikir 1000 kali. Kebayang nggak? Hak orang saya ambil. Ya, begitu mikir. Nah, makanya Allah katakan, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Pada hari itu sungguh celaka orang yang mendusta. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang yang mendustakan hari pembalasan. Saudara-saudara sekalian, ya, kalau kita bicara tentang hari pembalasan, itu kata-kata yaumuddin maksud saya. Anda bisa lihat di dalam surat Al-Infitor. Itu kata yaumuddin disebut beberapa kali. Ya, disebut beberapa kali. Idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Kalla bal tukadzibuna biyaumiddin. Lalu di ayat 15-nya yaslaunaha yaumaddin. Ayat 17-nya wa ma adraka ma yaumaddin. Yaumuddin. Jadi kata yaumuddin itu banyak disebut di Al-Infitor. Coba Anda lihat surat Al-Infitor. Kan di ayat ini dikatakan bahwa wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi Allah firmankan, kamu curang itu karena kamu tidak percaya dengan hari pembalasan. Gitu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat logika, sistematika logikanya itu indah sekali. Coba Anda perhatikan lagi. Ini kan kalau kajian tafsir mah harus ayat per ayat tuh direnungkan, dikunyah pelan-pelan dengan pikiran dan hati, masuk dalam relung-relung jiwa, kan begitu. Yang namanya tafsir itu kan kayak gitu. Makanya orang kalau menelaah Quran ayat per ayat itu disebutnya tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak tadabburi Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi maksudnya gini teman-teman, sahabat-sahabat. Kalau kita belajar Quran dengan cara tafsir, ini kan kita lagi isi tafsir Al-Hikmah nih. Jadi cara itu satu ayat direnungkan, hubungkan dengan ayat yang lain. Nah, pelan-pelan gitu, jangan terburu-buru ya. Jadi kalau makan tuh makannya jangan terburu-buru, dikunyah, dinikmati, ditelan. Yang masuk ke mulut kita jangan gede-gede ya. Satu suap kecil, dinikmati. Nah, itu cara memahami Quran. Makanya saya tidak terburu-buru. Saya kadang review lagi. Nah, coba Anda perhatikan lagi. Wa ma adraka masijin. Tahukah kamu apa sijin itu? Kitabun marqum, yaitu dokumen yang berisi catatan amal. Nah, kalau kita sampai di sini, ternyata yang membuat orang itu melakukan kecurangan karena dia lupa kalau semua yang diperbuatnya itu tercatat. Nah, dikuatkan lagi dengan surat Al-Insyiqaq. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang menerima catatan amal, dokumen kitabun marqum yang kita bahas itu dari arah kanannya, maka dia dihisab dengan mudah. Dan dia akan bertemu dengan saudara-saudaranya yang seiman, seagama, dengan penuh bahagia. Ya. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, siapa yang menerima catatan amal kitabun marqum dari arah belakangnya,
fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Dia akan berteriak, celaka aku. Dan akhirnya dia akan masuk ke dalam sa'ir, neraka sa'ir. Nah, itu penegasan bahwa orang itu curang karena lupa, nggak nyadar kalau dokumen amalnya itu akan dia terima dengan detail. Nah, lalu dikuatkan lagi, wailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Celaka pada hari itu. Orang-orang curang itu celaka karena mereka mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan yaumuddin. Nah, coba teman-teman dalam surat Al-Infitor dijelaskan tentang yaumuddin itu begitu jelas sekali. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Wahai manusia, mengapa kamu durhaka kepada Tuhan? Mengapa sih kamu durhaka kepada Tuhan? Alladzi khalaqaka, Tuhan yang menciptakan. Fasawwaka, menyusunmu. Fa'adalak, memberikan keseimbangan kepadamu. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak, Tuhanmu yang memberikan bentuk kepada kamu. Jadi Allah katakan dalam surat Al-Infitor, manusia, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbika. Kenapa kamu durhaka? Kenapa kamu sampai berbuat curang? Coba lihat jasadmu itu. Allah yang menciptakanmu. Allah yang menyusunmu. Mata, hidung, telinga, mulut, tenggorokan, terus sampai ke bawah. Ujung jari kaki kita. Fasawwak, fa'adalak. Bukan hanya nyusun, tapi Allah juga memberikan keseimbangan kepada kamu. Ya, kita bisa melangkah, kita bisa berdiri, kita bisa mengisyaratkan tangan, kita bisa melirik ke kiri ke kanan, bisa mengangguk, bisa menengadah. Itu karena Allah memberikan pertolongan kepada kamu. Wahai manusia, kenapa sih kamu durhaka kepada Tuhanmu? Tuhan yang menciptakanmu, fasawwaka fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Bahkan Tuhanmu yang memberikan warna kulit kepadamu, yang memberikan rupa kepada kamu. Jadi maksudnya, coba kamu merenunglah gitu. Jadi seolah-olah Allah katakan, wahai manusia, cik mikir kamu teh, sok kamu pikir. Wajahmu bisa sama dengan ibu bapakmu, bisa juga beda. Di situ ada garis bapakmu, ada garis ibumu. Ya, kalau wajah anak kita tuh ada yang matanya dari bapaknya, hidungnya mirip ibunya, kulitnya mirip neneknya, ya, karena ada gen di situ. Coba, bi ayyi suratin ma syaa kalla bal tukadzibuna bidin. Kamu durhaka karena kamu mendustakan hari pembalasan. Nah, ini persis saudara-saudara seperti yang ada di Al-Mutaffifin. Jadi yang Al-Infitor dan Mutaffifin ini saling menguatkan makna. Nah, ini yang disebut dengan dalam metodologi tafsir ilmu munasabatul ayat. Jadi satu ayat bermunasabah. Munasabah itu berkorelasi. Yang namanya korelasi itu bisa menjelaskan, bisa menguatkan. Jadi yang dimaksud dengan munasabah, korelasi, itu artinya, ini dalam metodologi tafsir teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau Anda belajar ilmu ulumul Quran, itu 6 SKS lah ulumul Quran itu. Dari mulai ilmu tarikhil Quran, ilmu nasikh wal mansukh, ya. Nah, ada yang disebut dengan ilmu munasabatil ayat. Nah, itu ada dalam kajian metodologi tafsir. Ilmu munasabatul ayat itu satu ayat, ya, dijelaskan atau berkorelasi dengan ayat yang lain, bisa menguatkan, bisa komplement, melengkapi. Nah, kalau ini tipe menguatkan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka orang yang curang. Kenapa dia berbuat curang? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Dia itu mendustakan hari pembalasan. Dia lupa. Dia nggak yakin kalau ternyata semua itu ada balasannya. Nah, dikuatkan dalam surat Al-Infitor. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kamu itu mendustakan hari pembalasan. Tapi mendustakan hari pembalasan dimulai dari apa? Wa inna alaikum lahafidhin. Kamu lupa bahwa di sebelah kiri kananmu itu ada malaikat pencatat
Kiroman katibin, malaikat mulia yang merekam. Ya'lamuna ma taf'alun, merekam apapun yang kamu perbuat secara detail. Ya, innal abrara lafi na'im, sungguh orang yang berbuat itu dalam kenikmatan. Orang yang berbuat kebaikan itu dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang durhaka itu ada dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, mereka akan mendapatkan itu semua pada hari pembalasan. Orang yang berbuat baik dapat balasan kebaikan. Orang yang fujar berbuat durhaka juga ada balasan kebaikan. Kapan? Yaumaddin, pada hari pembalasan. Wama hum anha bighaibin, dan mereka tidak akan lepas dari hari pembalasan itu. Enggak ada yang bisa lepas. Wama adraka ma yaumuddin, tahukah kamu hari pembalasan itu apa? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini yang saya katakan ilmu munasabatul ayat ya. Jadi di surat Al-Mutaffifin itu cuma disebutkan wailu yauma idzil mukadzibin, celaka orang yang mendustakan, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu yang mendustakan hari pembalasan. Udah sampai di situ. Tapi kemudian dijelaskan di dalam surat Al-Infitar, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu hari pembalasan? 2 kali. Itu namanya taukid ya. Ini juga dalam kajian metodologi tafsir ada namanya taukid. Ada huruf taukid, ada kalimat taukid. Kalau huruf taukid itu menggunakan kata inna, sungguh ya, atau laqad, sungguh. Nah, itu namanya huruf taukid. Tapi ada kalimat taukid. Kalau kalimat taukid, penguat itu diulang biasanya. Seperti yang di Al-Infitar ayat 17. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Nah, itu taukid. Diulang malah. Yang diulang itu artinya lebih dahsyat lagi. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, kalau belajar kajian tafsir, sebut sajalah Anda belajar metodologi tafsir, ilmu ulumil Quran, nanti akan Anda temukan bab tentang taukid, penguat. Nah, penguat itu ada yang dengan huruf ya. Inna, itu kalimat taukid itu. Kata tahu, inna, alif, nun, syaddah. Laqad, itu juga taukid sebenarnya. Sungguh. Makanya dalam bahasa Indonesia diartikan sungguh. Nah, tapi ada yang lebih dahsyat dari itu, yaitu kalimat taukid. Kalau kalimat itu dia diulang. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Nah, coba Anda lihat di Al-Infitar. Ya. Tahukah Anda apa itu hari pembalasan? Kemudian, tahukah Anda apa itu hari pembalasan? Pakai tsumma. Maksudnya untuk supaya kita merenung waktu, butuh waktu. Jadi gini, dalam bahasa Al-Quran itu ada tsumma, ada fa. Kalau tsumma itu ada jeda. Ya, ada jeda. Kalau fa, huruf fa, itu kemudian tapi tidak ada jeda. Ja'a Utsmanu fa'ali. Datang Utsman, kemudian Ali. Itu tidak ada jeda. Tapi kalau Ja'a Utsman, tsumma. Nah, datang Utsman, kemudian. Nah, itu berarti ada jeda. Nah, maksudnya apa? Coba, tahukah kamu apa hari pembalasan? Tsumma. Maksudnya, kamu mikirnya rada lama, coba. Coba renungkan rada lama. Agak lama. Nah, itu tsumma. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Nah, ini kuncinya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari di mana tak ada seorang pun yang punya kuasa. Semuanya ada di dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah katakan celaka orang yang curang, yaitu orang yang mendustakan hari pembalasan. Dia nggak tahu ya, di hari pembalasan udah nggak ada apa-apa. Sekarang mungkin kita bisa berkelit ya. Jadi orang kalau curang itu biasanya dia akan melakukan kecurangan-kecurangan yang lain. Jadi
Satu, misalnya dia melakukan korupsi. Nanti saat pengadilan tuh ada lagi dia lakukan lagi, ada lagi dia lakukan lagi, ya gitu. Kasih duit lagi, duit lagi, duit lagi, duit lagi. Jadi pada akhirnya memang begitu. Begitu tuh saudara-saudara sekalian. Jadi kalau saya curang misalnya, nanti kan ada inspeksi nih, ya. Ada pengawasan. Nah, saya boleh jadi melakukan kecurangan lagi supaya saya di auditnya lolos, ya saya kasih duit lagi, gitu kan. Pasti begitu. Jadi ternyata ada dosa yang dia itu akan melahirkan dosa-dosa lain. Salah satunya adalah dosa kecurangan. Pasti akan ada dosa-dosa berikutnya. Itu sebabnya Allah katakan, wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yaitu orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari di mana seorang tidak bisa menolong orang lain. Dia sendiri tidak punya kuasa apapun. Wal amru yauma idzil lillah. Segala urusan, segala kuasa hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini harus jadi bahan renungan kita bersama. Ya, silahkan baca lagi Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sok baca lagi, renungkan. Jadi cara membaca ayat Quran mah jangan terburu-buru, satu ayat renungkan. Makanya Anda kalau baca Quran itu ada yang namanya tadarus. Kalau tadarus itu Anda tidak memperhatikan makna. Baca we. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi Anda pegang Al-Qur'an. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Wal ladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Jadi Anda baca. Anda tidak memikirkan makna. Itu namanya tadarus. Itu namanya bagian dari zikir. Beda lagi dengan tadabur. Kalau tadabur itu seperti yang barusan saya lakukan. Satu ayat, diulang lagi, dihubungkan dengan ayat yang lain. Ayat yang lain itu diulang lagi, fadzakir in nafa'ati dzikr. Ulangi. Karena begitulah cara Al-Quran itu masuk dalam relung jiwa dan pikiran kita. Jadi kita nggak usah terburu-buru kalau tadabur ya teman-teman, sahabat-sahabat. Kalau tadabur itu baca satu ayat, ulangi lagi, lihat lagi, renungkan lagi. Jadi lebih banyak merenung. Itu namanya tadabur. Ya. Nah, tafsir Al-Hikmah itu salah satunya menggunakan metode tadabur. Saya baca, saya terjemah, saya analisa, saya hubungkan dengan ayat-ayat lain. Ayat-ayat lain itu banyak sekali. Ini saya cuma menyebut beberapa ayat saja. Aslinya banyak banget. Ayat tentang catatan amal tuh bejibun, banyak. Ayat tentang Yaumuddin itu bejibun. Tapi saya sengaja cari yang ada di wilayah juz amma dulu. Yang wilayah ini aja supaya kitanya nggak berat begitu ya. Kita fokus yang di juz amma. Bahkan satu ayat ditafsirkan di ayat lain, saya cari yang kira-kira ada di juz amma supaya familiar, maksud saya begitu ya. Nah, hari ini kita baru sampai di ayat 11 dari surat Al-Mutaffifin. Insya Allah minggu depan, Senin depan, kita akan lanjut lagi tafsir Al-Hikmah ini. Jadi Anda bisa baca, Anda bisa renungkan, Anda bisa ulang-ulangi ya. Karena yang penting bagaimana pikiran dan hati kita itu tersirami oleh nilai-nilai ketuhanan. Sehingga cara berpikir kita, berperilaku kita ini menjadi robbaniyah. Robbaniyah itu mencerminkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat tercinta, demikian yang bisa kita bahas.